Hai, apa kabar minggu ini? Gimana keadaannya setelah ditinggal tanpa alasan? Masih sendiri apa udah berdua? Masih kesepian apa udah punya rumah yang nyaman? Masih merjuangin seseorang apa udah nyerah? Masih banyak kecewa atau udah mampu berdamai dengan beberapa hal? Aduh, maaf belum apa-apa, aku udah banyak nanya gini. Aku gak bermaksud lain selain ingin tahu keadaan kalian. Jadi, kalian cerita ya, gimana minggu kalian? Gimana hari-hari kalian di sana? Tulis di komentar ya. Dan jangan ngerasa sendirian lagi. Karena aku ada di sini sebagai teman bicaramu di saat-saat terhening ketika kalian gak tahu harus cerita ke siapa. Berbagilah denganku tentang sesuatu yang menjadi sesak kalian. Atau tentang beberapa hal yang gak bisa kalian pikul sendiri. Di ruang bicara ini, menyendirilah bersamaku. Simpan dulu beban-beban itu, tarik nafas yang panjang, lalu tersenyumlah meskipun tanpa alasan. Aku harap sekarang ada yang lebih lega di dalam hatimu. Di ruang bicara ini, kalian boleh menjadi diri sendiri. Gak akan ada yang hujat kalian karena teman bicaraku adalah orang-orang yang mencari damai. Atau, jadikanlah ruang ini sebagai tempatmu sembunyi. Karena aku tahu, kamu pasti sedang berpura-pura kuat kan di hadapan dunia. Kamu saat ini lagi pura-pura kuat di hadapan keluarga. Atau mungkin di hadapan seseorang. Kita semua emang suka pura-pura. Tapi itu bukan suatu hal yang buruk menurutku. Kita hanya berharap orang-orang di sekitar kita tidak lebih terluka. Jadi sebaiknya mereka taunya kita lagi baik-baik aja. Teman-teman, terima kasih sudah ada lagi di sini. Terima kasih sudah sehat. Aku beruntung punya kalian. Nah, sekarang mari kita take a deep breath dan bicara ngasal soal kehidupan. Mari kita mencoba untuk mengistirahatkan diri dari berbagai keresahan. Duduk dan berbaringlah di tempat kamu bisa menjadi apa adanya. Kemudian, izinkan aku mengajakmu untuk tumbuh dan menjadi lebih tenang. Ada yang aneh di sekitar kita. Gak tahu ya. Aku ngerasa kayak gak wajar aja ketika kita mencoba jadi apa adanya. Orang-orang kadang seperti mengharapkan sesuatu yang padahal bukan tugas kita untuk memenuhi itu. Bahkan bisa dibilang menuntut ya. Tanpa mengampuni kalau kita manusia yang punya kelemahan. Kita kayak nggak termaafkan kalau nggak sesuai ekspektasi mereka. Padahal kita juga pengen gitu, jadi diri sendiri. Aku dari dulu membenci ini. Ketika aku harus jadi orang lain untuk bisa diterima. Itu sama aja kayak kita lagi berteman sama pemahat. Pelan-pelan kita membiarkan diri kita tergores, terpahat, dan berlubang. Lalu, saat kita akhirnya lelah menjadi orang lain, yang tersisa cuma luka. Kita sendirian lagi, orang lain pergi. Aku rasa di dunia ini gak ada yang lebih baik dari menjadi diri sendiri. Saat kita akhirnya bisa diterima sebagai kita yang apa adanya, karena kamu harus tahu semua orang sudah punya nilai sejak dulu.
kita ini dibekali sesuatu sama Tuhan sejak diciptakan, tahu. Jadi, seharusnya kita bisa lebih leluasa ketika menjadi diri sendiri. Aku nggak tahu apa aku bisa menyampaikan ini dengan baik atau enggak, tapi aku berharap kalian ngerti poinnya. Bahwa yang mau aku bilang adalah, teman-teman, kalian udah hebat sebagai diri kalian. Jangan malu, jangan ngerasa nggak berarti menjadi diri sendiri. Karena kalian punya nilai. Coba deh dipikir lagi. Di antara kamu itu nggak mungkin ada yang nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kalian semua punya kemampuan sendiri. Makanya kalian bisa berbuat sesuatu. Aku belajar ini sebenarnya untuk diri aku sendiri. Kayak misalnya, aku setidaknya bisa menulis. Dan di antara banyaknya penulis di Indonesia, nggak ada tuh yang seperti aku. Atau biar aku perkecil lagi ukurannya. Di antara teman-teman aku di kampung, aku bisa nulis setidaknya menurutku aku ada di bidangku sendiri. Sementara teman aku yang satu, dia pinternya berdagang. Artinya, kemampuan dia ada di bisnis. Terus teman aku yang lain jago ngedit video. Tapi dia nggak bisa bikin puisi. Kalau dia disuruh bikin puisi, itu kayak bikin malu aja. Jadi mending gak usah deh. Ngomong-ngomong, dia itu sahabatku, jadi santai aja. Kita udah sering kok ledek-ledekan. Nah, ada lagi nih temen aku yang gak bisa main bola, gak pandai ngerangkai kata, tapi dia jago main musik. Sementara aku tolol banget kalau soal musik. Ampun deh. Meskipun kalau mau lebih melek lagi, ada orang-orang yang punya banyak kemampuan kan? Tapi tetap aja itu nggak mengubah kenyataan kalau kita semua masing-masing berkemampuan. Kita udah dibekali itu sama Tuhan sejak diciptakan. Dan tugas kita adalah bagaimana cara mengembangkannya. Aku selalu berpikir aku harus jadi lebih baik. Gak bisa nih, gini-gini aja. Makanya aku suka bilang sama Tuhan, ya Allah yang Maha Pengasih, maaf bukan berarti hamba gak bersyukur atas apa yang udah hamba terima. Tapi hamba cuma mau bertumbuh. Kalau engkau melihat bagaimana hamba ingin jadi sukses, itu adalah bagian dari hamba mau berterima kasih atas bekal yang udah engkau berikan. Tolong bantu hamba ya Allah. Nah, aku gitu. Aku minta maaf dulu nih, bukan berarti mau sok suci. Aku cerita begini di depan kalian karena aku yakin kalian akan mengizinkan aku jadi apa adanya. Aku manusia yang ada dosanya juga. Aku percaya kalian akan ngerti. Sekarang seandainya di sana kamu sedang gak percaya diri untuk melakukan sesuatu, aku mau kamu jangan berhenti di situ ya. Aku mohon. Mungkin kita butuh orang-orang yang mengubah cara kita berpikir. Mungkin untuk bisa berjalan, kita butuh orang-orang yang mau mendorong. Karena aku juga begitu. Makanya, aku hadir untuk menjadi teman bicaramu. Seseorang yang mau mendorongmu, sementara tanpa sadar kalian mendorong aku juga. Aku ingin kita saling menyemangati, meskipun kita gak pernah ketemu. Gak apa-apa. Kalaupun untuk sementara ini, kita bertukar sapanya lewat sosial media dulu. Tapi aku berharap, semoga suatu hari nanti kita bisa ketemu ya. Kumpul bareng, dan ngobrol banyak hal. Aku gak tahu bakalan terwujud atau enggak, tapi ya kita biarin aja lah dunia berjalan semestinya. Dan kita tempuh lagi hidup kita masing-masing. Ngomong-ngomong, ini kayaknya udah cukup banyak aku bicara ya.
aku malah ngajak kalian kemana-mana. Pada intinya sih, aku mau bilang jangan malu untuk jadi diri sendiri. Lebih baik apa adanya lalu punya sedikit teman, daripada punya banyak teman tapi sebagai orang lain. Orang-orang yang mau berteman sama kita saat kita menjadi apa adanya adalah orang-orang yang gak akan pergi. Nanti di kesibukan masing-masing setelah beberapa tahun lagi, dia yang akan menyempatkan waktunya untuk bertemu, untuk berbagi cerita dan makan bareng lagi. Atau setidaknya, dia yang akan ikut mensyukuri setiap pencapaian kita dari jauh. Dia yang akan mengapresiasi, dan dia yang akan selalu mendoakan. Teman-teman saya yang hebat, ini cerita yang cukup panjang dan bercabang. Namun, beginilah serunya punya teman untuk bicara. Aku harap kalian gak bosan untuk terus berada di sini ya, melainkan akan merasa leluasa untuk selalu berbagi cerita. Oh iya, aku gak boleh lupa nih untuk bilang makasih sama kalian. Makasih karena udah selalu mengapresiasi karya aku. Mungkin itu sederhana bagi kalian, tapi itu berarti banyak buat aku. Terima kasih sudah mengizinkan aku untuk jadi teman bicaramu lagi. Terima kasih untuk minggu ketiganya kita berada di ruang yang sama. Kalian baik-baik ya di sana. Jaga kesehatan, dan semangat untuk apapun yang lagi kalian kerjakan. Mari kita tutup episode kali ini dengan satu kalimat sederhana seperti biasa. Jangan menjadi orang lain untuk diterima, karena tempat paling sepi adalah ketika kita berdiri di tengah keramaian, namun tidak sebagai diri sendiri. Teman-teman, ini sudah cukup malam untuk memikirkan banyak hal, jadi simpanlah dulu semuanya, lalu besok kita teruskan lagi. Selamat malam orang-orang hebat, selamat beristirahat, and have a good night.